Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali akan membagikan kabar gembira, kabar sukacita dari kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pagi hari ini dalam anugerah-Mu kami hidup, bergerak dan ada, serta menikmati kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, mari Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, umat-Mu yang mendengarkannya, biar kami sama-sama mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu, dan kami semua boleh mengalami pemberkatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Demikian firman Tuhan buat kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Dan judul renungan kita ialah Tuhan mendengar segala pergumulan kita. Tuhan mendengar segala pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang hidup di bawah matahari, yang hidup di bawah kolong langit ini, tidak pernah mengalami yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya gagal, yang namanya bangkrut, dan semua hal yang merugikan itu tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalaminya di dalam perjalanan kehidupannya sampai dengan hari ini. Dan semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi ada saat di mana kita bisa happy, bisa tertawa, bisa gembira, bisa senang, bisa sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, kita juga acap kali menangis, meneteskan air mata oleh karena berbagai penderitaan, berbagai pergumulan, berbagai masalah yang kita alami dan hadapi di dalam kehidupan ini. Namun satu hal yang harus kita tahu bahwa dalam seluruh sisi kehidupan kita ada tangan Tuhan Allah yang senantiasa menopang, yang senantiasa memegang tangan kita, dan senantiasa tangan Tuhan Allah kita itu terangkat untuk terus memberikan pemberkatannya atas kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pesan dari firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, bahwa Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang senantiasa punya empati dan bersimpati, peduli dengan semua pergumulan, dengan semua seruan, dengan semua doa-doa, permohonan yang kita naikkan kepada Dia. Dan Dia Allah yang akan bertindak dengan cara yang ajaib untuk memberi jawaban kepada apa yang kita butuhkan, memberikan jalan keluar pada saat kita mengalami jalan buntu, membuka tingkat-tingkat berkat ketika kita membutuhkannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Hagar adalah salah seorang istri dari Abraham. Hagar berasal dari Mesir dan
merupakan pembantu asisten rumah tangga dari Sarah. Namun peristiwa pada saat itu Sarah itu mandul, sehingga dalam kemandulannya itu dia berpikir bagaimana caranya supaya mereka memiliki keturunan. Lalu atas izin Sarah, Abraham boleh mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan dari Hagar lahirlah anak yang diberi nama yaitu Ismail. Dan di dalam pembacaan kita bahwa Ismail merupakan wujud dari jawaban Tuhan atas pergumulan, atas doa, atas permohonan yang dinaikkan oleh Hagar kepadanya. Sehingga dikatakan, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, maka ada 7 nama dalam Alkitab sebelum kelahirannya secara khusus Allah yang memberi nama kepada mereka. Baik Allah secara langsung maupun memberi nama itu melalui perantaraan seorang malaikat atau juga melalui seorang nabi. Kalau kita baca Alkitab, maka nama-nama yang diberikan oleh Allah itu yang pertama adalah Ishak. Kita bisa baca dalam Kejadian 17 ayat yang ke-19, kemudian Yosia 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang kedua, kemudian Salomo 1 Tawarik pasal 22 ayat 9 sampai 10, Immanuel Yesaya 7 ayat 14 sampai 16, kemudian Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 17, dan kemudian Yesus sendiri dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21, Lukas 1 ayat 30 sampai 33, dan yang terakhir kita baca hari ini yaitu Ismail. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita baca dalam catatan sejarah Alkitab, Ismail memang kalah pamornya dibandingkan dengan kisah tentang Ishak. Karena kita memahami sebagai orang beriman, umat Allah, gereja Tuhan, bahwa memang Ismail adalah anak dari Hagar, istri dari Abraham. Tetapi kita tahu bahwa Abraham juga melalui Sarah, istri yang sah, lahirlah Ishak sebagai anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa dari Abraham akan lahir keturunan yang oleh keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang lahir dari keturunan Abraham adalah raja-raja, pemimpin-pemimpin besar, dan melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa diberkati. Melalui keturunan Abraham lahirlah Mesias, juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka nama Ismail itu memang kurang populer, kurang terkenal di dalam catatan Alkitab. Tetapi walaupun Ismail tidak terkenal, tidak menonjol, tetapi ada janji berkat Allah bagi Ismail. Karena Abraham juga adalah umat Allah, dan Abraham serta keturunannya termasuk Ismail juga diberkati oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali pertentangan antara Kristen dan Islam itu dipicu oleh karena anak perjanjian, yaitu Ishak. Dalam perspektif iman Kristen, Ishaklah anak perjanjian itu, bukan Ismail. Tetapi dalam perspektif Islam, Ismail itu adalah anak perjanjian, Ismail itu dikurbankan oleh Abraham, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pesan pentingnya bukan soal perbedaan antara Ismail dan Ishak,
tapi pesan pentingnya ialah bahwa Tuhan Allah itu Allah bagi semua bangsa, dan Allah itu memberkati semua bangsa di muka bumi ini dalam kuasa, dalam otoritas, dalam kedaulatan, dan keadilannya yang sempurna. Itu sebabnya pesan firman Tuhan buat kita bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerah, mengundurkan diri dari ibadah, dari persekutuan kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan dari permohonan-permohonan kita sebagai umat-Nya. Allah selalu mendengar doa-doa kita, dan Dia selalu menjawab doa-doa kita. Dan jawaban Tuhan atas doa kita, atas pergumulan kita, memang tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Namun jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya, selalu indah pada waktunya. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah berseru, teruslah menaikkan permohonan kepada Allah dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak pernah berhenti, dengan tidak pernah putus asa. Sebab doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat powerful dampaknya, sangat powerful berkatnya, sangat powerful Allah menyatakan kuasanya melalui doa-doa yang dengan keyakinan teguh, keyakinan kuat yang kita naikkan kepada Allah, Dia pasti mengabulkan doa-doa kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus mengasihi Allah dengan menjaga api doa untuk terus menyala di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh melihat, menyaksikan, dan mengalami betapa ajaibnya Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan mendengar semua pergumulan kita. Tuhan mendengar semua permohonan kita. Dan Tuhan bukan saja mendengar permohonan kita, tetapi juga Dia pasti mengabulkan, Dia pasti menjawab doa-doa kita pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun penderitaan kita, mari dengan rendah hati, dengan hancur hati, datanglah kepada Allah. Karena Dia Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pesan-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu indah buat kami. Bahwa Engkau Allah yang hidup dan berkuasa selalu mendengar pergumulan kami, selalu mendengar doa-doa kami, selalu mendengar permohonan-permohonan kami. Dan Engkau mengabulkan semua doa, semua permohonan, semua pergumulan kami pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Karena itu Tuhan, tambahkanlah iman kami dalam menantikan janji-Mu dalam hidup kami. Kuatkan pengharapan kami dalam menyaksikan dan mengalami akan keajaiban perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang dihadapi, dialami oleh umat-umat Tuhan, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan tentang kesehatan, dalam pergumulan mengenai pekerjaan, pergumulan tentang pendidikan anak-anak, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam pelayanan, dan berbagai pergumulan lainnya, biarlah umat Allah tahu bahwa Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, punya simpati, punya empati, dan selalu peduli kepada setiap umat Tuhan yang berseru dan memanggil nama-Mu setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan Allah kehendaki dari kehidupan kita. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.